Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamat ya waliyal hasanati wa qadiyal hajat. Qala al-Habib Usman Batawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi fid dharain amin. Hukum adi halaman 4. Arti hukum adi yaitu menetapkan sesuatu hasil bagi sesuatu sebab atau menafikan. Maksud menafikan meniadakan sesuatu hasil pada sesuatu sebab dengan lantaran terjadinya berulang-ulang dengan hasil yang sama dan sebab yang sama serta sah saja bersalahan, maksudnya terjadi kebalikannya. Dan dengan tetap kita berkeyakinan bahwa tiada memberi bekas salah suatu itu pada yang lainnya. Nah, semalam sudah kita ini mau ulang sedikit ya. Maka terbahagi hukum adi itu atas 4 perkara yang tersebut di bawah ini. Itu maksudnya contohnya. Jadi hukum adat itu yaitu hukum yang diputuskan setelah melihat kenyataan yang terjadi. Setelah mengamati sesuatu yang terjadi berulang-ulang, jika terjadinya tersebut berulang-ulang, yaitu mengerjakan sesuatu sebab dan menghasilkan sesuatu hasil, sebabnya sama, hasilnya sama, maka berulang-ulang digawi, lalu timbullah sebuah keputusan hukum adat, kebiasaan. Nah, kebiasaannya orang yang makan kenyang, kebiasaannya orang yang minum hilang haus, kebiasaannya orang minum obat sembuh. Tapi sah saja bersalahan, maksudnya kada terjadi yang kayak itu, kebalikannya aja kita. Tetapi dengan keyakinan, nah ini keyakinan bahwa sebab itu secara adat saja berhubungan dengan hasil. Kalau secara etikat sebab kada menentukan hasil atau tidak memberi bekas. Nah, contohnya ini ada 4. Pertama, kolom yang nomor 2 tuh. Pertambatan. Nah, pertambatan itu bahasa orang Bahari. Kita tulisi di bawah pertambatan itu hubungan. Hubungan atau ujar orang Wiyah ini korelasi. Hubungan keadaan. Keadaan itu tulisi di bawahnya adanya. Hubungan adanya sesuatu. Nah, kayak itu. Supaya nyaman memaham. Hubungan adanya sesuatu, barang. Batamu pulang kita dengan barang. Nah, barang yang pertama ini tulis di bawah hasil. Hasil. Jadi ulangilah, hubungan adanya sesuatu hasil dengan keadaan. Nah, keadaan yang kedua ini tulisi adanya juga sama kayak tadi. Ini bila bertemu keadaan maksudnya adanya. Dengan adanya sesuatu barang lainnya. Nah, tetamu barang yang kedua, berarti barang yang kedua ini artinya sebab, sama kayak di atas malam. Jadi bila bertemu keadaan sama dengan adanya. Bila tetamu barang tetapi andaknya pemulaan, maksudnya hasil. Bila tetamu barang tapi andaknya yang kedua, maksudnya sabab. Ulangi lah. Pertama, hubungan adanya sesuatu hasil dengan adanya sesuatu sebab lainnya. Nah, yang sudah dipindah ke bahasa yang mudah dipaham.
Seumpama atau contohnya keadaan kenyang, kondisi di bawah keadaan tuh adanya kenyang dengan sebab adanya makan. Nah, kenyang yang pertama itu disebut hasil, makan disebut sebab. Maka antara kenyang lawan makan itu ada hubungan yang disebut orang bahari menyambat pertambatan. Secara adat makan lawan kenyang itu berhubungan. Jadi timbul kenyang di parut. Nah, apa sebabnya? Secara adat sebabnya makan. Nah, kayak itu. Ini pertama contohnya. Jadi bila inya lapar parut bawa makan, datang kenyang. Karena isuk lapar pulang, makan pulang, datang pulang kenyang. Kita sudah belajar dan tahu bahwa itu disebut hukum adat, hukum kebiasaan yang terjadi. Maka kita disuruh mengingatakan atau menyadari ternyata sebenarnya kenyang yang datang badudi setelah makan ini bukan gawian dari makan, bukan dari sebab makan secara hukum hakikat. Jadi kenyang yang datang di diri kita itu sebenarnya dijadikan Allah. Nah, dijadikan Allah. Sedangkan makan itu Bang, makan itu hanya sebab. Seandainya orang tuh kada makan, bisalah kenyang, mun Tuhan hendak jadi. Nah, mun Tuhan hendak jadi. Cuma kebiasaannya Tuhan memberi kenyang lawan kita tuh imbah kita makan. Nah, itu tuh. Kebiasaannya Tuhan menjulungi kenyang, imbah kita makan. Nah, ini yang dimaksud memahami sabab naranya. Jadi walaupun hari ini kita lapar, lalu kita makan kenyang, bujurakan etikat. Yang menjadikan kenyang adalah Allah. Maka kenyang ini adalah anugerah dari Allah. Maka itu. Kada boleh kita beranggapan aku pang makan, maka kenyang. Nah, kalau jadi etikat kada boleh. Kalau jadi hanya sebatas memandir karena itu hukum kebiasaan, boleh aja. Kenapa pian kenyang tadi jah? Lapat 3 biji. Nah, kada apa-apa nih itu sekadar hukum kebiasaan. Tapi kita jangan berisi keyakinan bahwa lapatlah yang mengenyangi. Nah, satu sudah contoh hukum adat. Yang kedua, nah, cara memindah bahasanya sama nang kayak tadi di atas juga. Pertambatan maksudnya hubungan. Ketiadaan, arti ketiadaan itu tidak ada di kita. Hubungan tidak adanya sesuatu hasil. Nah, itu barang lo kata. Barang pertama tadi kaidahnya diganti dengan hasil. Hubungan tidak adanya sesuatu hasil dengan ketiadaan sesuatu sebab lainnya. Nah, ketiadaan itu boleh diartikan ketiadaan karena sudah mudah dipaham, atau diartikan tidak ada, lebih mudah lagi dipaham. Ulangilah, hubungan tidak adanya sesuatu hasil dengan tidak adanya sesuatu sebab lainnya. Kenapa kada ada hasil yang dikehendaki? Memang sebabnya kada ada. Kayak itu bang kebiasaan yang terjadi. Kenapa dia nyawa kada sugih-sugih ya? Bang kada berusaha. Nah, sebab sugih, sebab berusaha datang sugih, kebiasaan. Tapi kenapa nyawa kada sugih-sugih ya? Oh cucuk kai, kada berusaha, galing di muka TV, hari-hari nang kayak itu. Sasain beganal awak. Galing. Secara hukum adat kada mau sugih. Nah, tapi menentukanlah itu kada, cuma kebiasaannya aja. Saumpama contohnya ketiadaan kanyang, tidak adanya kanyang dengan sebab ketiadaan makan. Nah,
Jadi misal kita nih baru lapar benar, kan kayak itu kebiasaan jadi lapar benar tapi pikir anak makan ayah kalau. Nah, itu kebiasaan kita. Maka kebiasaan kita tuh harus difilter. Jangan sampai kita beranggapan bila aku makan pasti kenyang. Jangan. Jadi wayah lapar itu kita berpikir aku nih lapar. Lapar ini sebenarnya dijadikan Allah. Lalu kita merasa lapar. Nah, kebiasaan Tuhan tuh mau menghilangkan lapar bila kita bawa makan. Nah, lalu bawa makan, bismillah ya kita. Yang dihadangi siapa? Allah. Yang menentukan kenyang Allah. Bisa aja orang tadi makan yang sapanci habis tapi kada kenyang-kenyang. Bisa juga amun cacingnya nang kaya magelangan gendalnya. Cocok kada kenyang-kenyang. Misal kayak itu ya Allah. Nah, jadi ketiadaan kenyang dengan sebab tidak adanya makan. Nah, itu hukum adat ngarannya. Nyawa ini lapar mau kada makan ya. Membadahi anak misalnya. Nah, hati-hati hukum sabab. Secara kebiasaan bila kada makan lapar. Dua sudah kebiasaan supaya kita mendeteksi nih, oh ternyata kebiasaan-kebiasaan itu sering terjadi. Hati-hati jangan sampai merusak etikat. Yang ketiga, pertambatan diganti menjadi hubungan. Hubungan adanya sesuatu hasil dengan tidak adanya sesuatu barang yang lain. Barang yang lain itu maksudnya sebab yang lain. Nah, ulangilah, hubungan adanya sesuatu hasil dengan tidak adanya sesuatu sebab yang lain. Seumpama contohnya hubungan adanya dingin dengan sebab tidak adanya kain baju yang dipakai. Nah, dingin benar awak badan, kenapa dingin benar? Sekalinya kada babaju. Bila kada babaju biasanya kedinginan biasanya. Lalu kita sampai beranggapan tuh ada babaju pang makanya dingin ya. Nah, itu tuh harus diputingi, jangan titik koma secara hukum adat kebiasaan. Kalau kita bertitik di situ, model kayak kita menganggap bahwa dingin itu bahwa baju itu sanggup menangkis dingin. Ada boleh? Kalau kita menganggap baju itu sanggup menangkis dingin, nah itu yang disebut rusak etikat dalamnya. Kadada yang sanggup menangkis atau menolak rasa dingin, melainkan hanya Allah. Nah, kayak itu. Nak pakai baju nah. Aman kada dingin sebab bilanya kada baju kebiasaannya dingin. Nah, kayak itu. Yang keempat, hubungan tidak adanya sesuatu hasil dengan adanya sesuatu sebab lainnya. Seumpama tidak adanya hangus terbakar dengan sebab adanya air yang menyiram jua adanya. Nah, jadi ada sesuatu hasil yang tidak terjadi dengan sebab adanya sesuatu sebab. Napa ini jah? Kurik api ini kada mau benyala-nyala. Kenapa? Cucuk kayak mun terendam banyu. Nah, secara hukum kebiasaan bila terendam banyu, kurik api kada menyala. Padahal secara hukum hakikat kita memandang, kenapa kurik api ini kada menyala? Allah sudah berkehendak nang kaya itu. Nah, nang kaya itu. Kalau kita menganggap basah pang, banyu pang yang maulahnya kada mau menyala, hati-hati. Kalau hanya sebatas hukum kebiasaan, ada apa-apa. Tapi kalau kita meyakini banyu ini sanggup membuat kurik api kada menyala, nah ini namanya rusak etikat. Kenapa bisa nang kaya itu? Nah, kenapa bisa nang kaya itu? Allah memadahkan, jar Allah Ta'ala
yang sebujur-bujur menjadikan sesuatu apapun itu adalah aku, jar Allah Ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan cungolnya kalian. Nyawa tuh kenapa becungol? Tuhan menjadikan. Imbah itu pulang yang becungol nih kawa bagarak dan badiam. Garak dan diam itu pun Allah juga yang menjadikan. Nah, maka seluruh sabab itu kan becungol, bagarak dan badiam. Nah, cungolnya sabab dan cungolnya garak dan diam yang ada di sabab itu dijadikan oleh Allah. Berarti kalau nya dijadikan oleh Allah, fahuwa makhluk, itu disebut makhluk. Makhluk itu isim maf'ul, diciptakan, dijadikan. Segala sesuatu yang dijadikan berawal kadada, diawali oleh kadada. Kadada berarti asalnya. Kenapa ada? Dijadikan. Logikanya sesuatu yang baru dijadikan mustahil menimbulkan dirinya sendiri karena inya dijadikan. Kalau sesuatu dijadikan berarti kada bakuasa jua. Nah, kada bakuasa jua. Kada bakuasa aja kita. Maka kita wajiblah berkeyakinan seluruh sabab nasi sabab kanyang, banyu minum sabab hilang haus, obat sabab sembuh, lading sebab putusnya sesuatu, macam-macam sebab nih. Seluruh sebab itu wajib kita yakini bahwa seluruhnya tadi kada memberi bakas. Maksud kada memberi bakas, kada menentukan hasil. Lalu siapa yang memberi bakas dan menentukan hasil? Allah biiradatihi wa qudratihi. Allah dengan sifat kehendaknya, dengan sifat iradatnya, dan dengan sifat kudratnya. Bila Allah berkehendak lalu sidin bagawi jadi, maka terjadinya seluruh segala sesuatu hasil bukan dikarinakan sebab, tapi dikarinakan Allah berkehendak dan sidin yang bagawi, maka hasillah itu. Misal ambil lading, tatakakan ka timpi, jangan gulu. Nah, tatakan ke timpi, nah tak pagat timpi. Ya kalau ambil yang takaras, nah, apa yang takaras? Kayu. Nah, tatakakan ke kayu, pagat kayu. Tatap kita berkeyakinan pagat kayu lain gawian lading. Coba kita urai dulu lah. Kayu itu narannya pagat kayu nih, disebut hasil. Siapa yang menghasilkan? Secara hukum kebiasaan lading yang digayatakan. Sabab lading yang digayatakan pagatlah kayu. Batang kayu lumbuk itu aja toh, batang kayu yang karuing, batang kayu lumbuk. Nah, tatakakan pagat. Tetap kita bisa keyakinan yang menjadikan pagat hanya Allah, lain lading. Bah, kada aja. Ambil pulang, cobakan bang pulang. Nah, aku melihat dasar lading juga aja. Nah, tetap kita berkeyakinan hanya Allah yang menjadikan pagat, lain lading. Lalu pang, kenapa amun lading tuh diandak di sini, batang lumbuk diandak di sini? Kenapa batang lumbuk tuh kada pagat-pagat? Kebiasaannya nang kaya itu. Bila kada ditatakakan kada pagat, kebiasaannya. Tapi pangjah imbah ditatakakan lalu pagat, kebiasaannya. Bila lading ditatakakan ke pohon lumbuk, pagat pohon lumbuk, kebiasaannya. Nah, jadi ada hukum kebiasaan yang memang harus kita jalani, tetapi ada sebuah keyakinan yang kita etikatkan. Jangan sampai keyakinan rusak gara-gara melihat kebiasaan. Sebab kebiasaan itu yang biasanya terjadi itu sudah dicoba, sudah terbukti dalam Al-Quran. Api membenam kada? Membakar, menghanguskan, kebiasaan. Tapi bisa kada membakar? Nabi Ibrahim gondalnya api kada terbakar, di luar kebiasaan. Kenapa? Itu ajaran Allah Ta'ala supaya kita paham yang bujur-bujur memberi bakas Allah, lain api. Kebiasaannya mengkada kawa bahinak mati. Ya kalau sabab kita kawa
nyaman hidup nih karena bahinak tuh sabab. Tapi punya bahinak pastilah hidup belum tentu juga. Pihanak bahinak tapi kada kawa lagi mati itu. Atau misalnya kada kawa bahinak pastilah mati belum tentu juga. Nabi Yunus di dalam lautan, di dalam parut iwak, kada kawa bahinak sidang, tapi matilah. Kada mati. Nah, itu contohnya tuh. Bila kada makan besar mati juga aja. Belum tentu, banyak yang kada makan kada mati. Malaikat. Adalah yang terdengar malaikat aja singgah di rumah makan makanan buah-buahannya aja. Kada terdengar loh. Nah, itu sebenarnya etibar bagi kita. Bon itu cuma mama abahnya kada ada aja. Mustahil ada anak, belum tentu. Siti Maryam adalah abahnya. Ya kalau mun mamanya kada ada aja, mun abah aja seorang mustahil juga anak aja. Siti Hawa datang di mana timbulnya? Datang di tulang rusuk Nabi Adam ya kalau kada perlu bauma. Mun abah mamanya kada ada, abahnya kada ada, mamanya kada ada, mustahil bacungul. Adam abahnya kada ada, mamanya kada ada, bacungul. Nah, maka hukum sabab yang kita lihat yang terjadi, yang selama ini biasanya berulang-ulang hasil yang sama, itu kita jalani, semata-mata menjalani. Bila hukumnya wajib kita kerjakan, berarti dapat pahala. Bila yang adatnya tadi, bila kita kerjakan hukumnya sunnah, dapat pahala. Bila yang mubah bang, kita kerjakan, kita niatkan untuk ibadah, dapat pahala juga. Jadi kita mengerjakan adat, menggawi sebab, semata-mata menjunjung perintah Allah dan mendapatkan pahala dari Allah. Itu wajib titik. Garing, baubat. Kenapa baubat? Mengharapkan karidaan Allah. Maksudnya supaya Allah senang, karena baubat ini suruhan Allah. Bila Allah senang beri sidin pahala, maka bolehlah kita berniat aku baubat supaya dapat pahala dari Allah. Boleh kayak itu. Amun kita bang baubat supaya sembuh, hati-hati. Nah, itu kan ada pembahasan yang lebih khusus. Apalagi kita baubat ada keyakinan pasti sembuh, maginnya ada boleh. Nah, contoh yang kedua pulang. Ulun minum Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu saumagadin an adai. Salah niat kan? Nah, minum ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tauhid melihat kita menggunakan sabab, tapi orang tauhid berkeyakinan sabab kadang mendatangkan hasil. Pastilah hilang haus, belum tentu. Tapi kenapa hilang haus? Memang Allah menghendaki waktu kita minum dijadikan Tuhan hilang haus. Waktu kita menaguk banyu, di situ Allah menjadikan hilang haus. Waktu tajamnya pisau bersentuhan dengan batang pohon lumbuk, di situ Allah menjadikan pagatnya batang pohon lumbuk. Maka ujar orang tauhid, Allah lebih dekat, melebihi dekatnya tajamnya pisau, lebih dekat Allah kepada batang pohon lumbuk daripada dekatnya tajamnya pisau dengan batang pohon lumbuk itu. Nah, ini batang pohon lumbuk. Nah, ini pisau. Parak kada nih. Parak benar bersentuhan lagi. Parak lagi Allah lawan batang pohon lumbuk nih. Maksud parak lagi itu apa? Yang menentukan pagat Allah, bukan lading. Berarti tak parak Allah daripada lading. Tapi kenapa pagat aja? Allah menjadikan pagat. Tapi aku melihat lading aja, itu sabab. Pahamailah. Jadi beriarkan beribu-ribu kali terulang-ulang sabab kita gawe hasilnya sama, kada merubah keyakinan kita Allah yang musir memberi bekas. Nah, lalu di sini pulang kita kawa mengambil hikmah. Ternyata Allah Ta'ala itu sangat pemurah. Walaupun kita misalnya minum tadi, kita minum, adalah kita berpadah, ya Allah,
Kita ini kada pernah melapor lawan Tuhan, ya Allah ulun minum hilangkan haus ulun, kada pernah melapor nang kayak itu. Langsung aja otomatis Tuhan memberi hilang haus. Pamurah kada Tuhan, pamurah. Kita mengambil lading batatak-tatak menabas di belakang rumah, menabas pagat apa nih rumput pagatan, padahal pagat tuh Allah menjadikan tuh. Harusnya mau secara adab kita babadan lawan Tuhan dulu, ya Allah nulah menabas nah hasilakanlah itu karena pian pangpun gawian. Tapi karena kenapa Allah apa tatap mengabulkan hajat kita, karena sidin pamurah benar. Belum kita meminta sudah sidin bari. Nah, barakat apa? Barakat maasi menggunakan sabab. Tinggal kita aja lagi tahu-tahu di basah. Tetap yang kita lihat pagatnya rumput, anugerah Allah. Hilangnya haus, anugerah Allah. Harus tahu-tahu di basah aja kita. Jangan kada tahu di basah lawan Tuhan. Kanyang parut. Kada ingat lawan Tuhan yang menjadikan kanyang, kada tahu di basah narannya. Nah, maka oleh orang tasawuf memadahkan sabab yang kita laksanakan disebut anugerah dari Allah, minallah. Kenapa aja sabab itu digunakan disebut anugerah? Karena bila kita menggunakan dengan cara yang benar dan niat yang benar, dapat pahala. Minum, caranya bujur, niatnya bujur, dapat pahala. Kenapa caranya bujur? Minum, banyunya aja, jangan cangkirnya ditaguk. Caranya bujur. Batu pulang niatnya bujur. Napa niat yang bujur? Sagan beribadah supaya jangan kehausan. Nah, bujur niatnya sudah. Batu pulang banyunya banyu seorang juga, jangan banyu orang. Nah, itu caranya bujur naranya. Bila sabab ini kita kerjakan dengan niat yang bujur, cara yang bujur, dapat pahala. Berarti sabab ini yang kita gawi ini jadi nikmat bagi kita karena mendatangkan pahala. Maka disebutlah orang minum anugerah dari Allah. Hilang haus, anugerah Allah yang kedua. Nah, jadi kita ini selalu di dalam anugerah Allah. Malangkahakan batis menuju ke bawah, siapa yang menolongi? Allah. Bila niatnya bujur, caranya bujur, batis orang jiwa yang dipakai. Ya kalau caranya bujur pulang. Nah, niatnya bujur pulang, dapat pahala. Karena sampai bujur-bujur ke bawah, sampainya tadi Allah yang menjadikan sampai itu disebut anugerah Allah yang kedua. Nah, minum obat, caranya bujur, niatnya bujur, dapat pahala. Sembuh, anugerah Allah yang kedua. Jadi menggunakan sebab apapun itu, anugerah Allah yang pertama, dapat pahala. Dan hasilnya lawan kehendak, anugerah Allah yang kedua. Oleh orang tasawuf padahkan anugerah Allah yang pertama ini disebut min. Allah yang kedua wa aihi. Sidin yang disediakan, hasil sidin disediakan. Ini sidin disediakan, hasil pun yang matuakan. Maka kain kai ini. Nah, jadi sebenarnya tadi kada pernah terlepas dari memandang kepada anugerah Allah mana-mana. Guru, jadi kita anugerah Allah yang pertama, datang paham anugerah Allah yang kedua. Apalagi contohnya ini supaya kita ingat lawan Tuhan, jangan tadinding dari sebab. Bini di rumah waktu malam dalam kalambo terjadi sesuatu, anugerah Allah yang pertama. Lah sekali hamil, anugerah Allah yang kedua. Nah, kada boleh kita banggapan aku panja model kaya yang ganas benar malam nintu ya, makanya langsung hamil ujar. Boleh? Salah keyakinan kayak itu. Jelas saya lah. Nah, maka di sini dipadahkan engkau kita kesimpulan dua
Pertama, menyikapi hukum adil itu harus kita pandang bahwa sebab ada membekas, garis miring ada menduakan satu. Nah, sedangkan yang kedua yang harus kita ambil kesimpulan di sini bahwa seluruh yang terjadi nyaman-nyaman di diri kita hasil dari kudrat dan iradatnya Allah Ta'ala. Nah, anugerah dari Allah. Ya situ gendlah. Wallahu a'lam. Ya Rabbi bil Mustafa bal maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an kami yasan wasallim على حبيبك خير خلق كلهم مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.